Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikadek Novitasari dengan NIM 211 308 1103 dari kelas Parbud Pagi nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian kualitatif dengan judul Strategi Pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, di mana latar belakang dari penelitian ini ialah wisata spiritual adalah jenis perjalanan yang dilakukan dengan tujuan mencari ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan dengan alam. Saat ini wisatawan menunjukkan minat yang meningkat terhadap pariwisata spiritual yang dianggap sebagai kegiatan menyembuhkan. Namun, menurut penelitian Solicin dan kawan-kawan, terdapat pergeseran tren dalam pariwisata global karena perubahan minat wisatawan. Berdasarkan penuturan warga lokal di sana, Pura Tirta Empul terkenal karena memiliki sumber air suci yang diyakini memiliki kekuatan penyucian. Asal-usul Pura Tirta Empul terkait erat dengan legenda Hindu yang melibatkan Dewa Indra. Berdasarkan dari uraian di atas, pariwisata alternatif dianggap sebagai jalan keluar guna meminimalisir dampak negatif dari mass tourism. Lalu, apakah pariwisata alternatif ini tidak memiliki dampak negatif? Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian Strategi Pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, agar nantinya diketahui apakah dampak pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai wisata spiritual, di mana bagian dari pariwisata alternatif juga terdapat dampak negatif. Selanjutnya, yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah saya jelaskan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja potensi yang dimiliki oleh Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Kabupaten Gianyar? Yang kedua, bagaimana pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Kabupaten Gianyar? Dan yang ketiga, bagaimana dampak pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Kabupaten Gianyar. Yang ketiga ada tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana strategi pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Kabupaten Gianyar. Dan tujuan khusus dari penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Kabupaten Gianyar. Yang kedua, untuk mengetahui pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Kabupaten Gianyar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Kabupaten Gianyar. Dan yang terakhir ada manfaat teoritis penelitian, yaitu yang pertama, memperkaya haznah ilmu pengetahuan di bidang ilmu manajemen atau pengelolaan daya tarik wisata. Yang kedua, menambah wawasan mengenai dampak pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Kabupaten Gianyar. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang wisata spiritual. Selanjutnya, manfaat penelitian ini secara praktis ialah pemerintah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam hal membuat sebuah kebijakan atau aturan-aturan yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sebuah daya tarik wisata. Kedua, yaitu pelaku wisata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku pariwisata terkait dengan dampak serta pengelolaan sebuah daya tarik wisata spiritual. Yang ketiga, yaitu masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang cara mengelola sebuah daya tarik wisata spiritual. Masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka memiliki peran utama dalam melakukan penelitian. Dengan kajian pustaka, peneliti dapat menetapkan adanya masalah penelitian dan
identifikasi masalah penelitian. Kajian pustaka yang digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain, di mana salah satu kajian pustaka yang saya ambil yaitu penelitian yang berjudul Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pura Taman Nayun sebagai bagian dari warisan budaya dunia oleh Inyoman Widiarta. Membahas tentang strategi pengelolaan komunitas partisipasi dalam meningkatkan daya tarik atraksi dan persepsi pengunjung. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan perbaikan fasilitas di Pura Taman Ayun pasca penunjukan UNESCO, seperti wantilan adat Bali, bangunan aula, toilet, dan penataan ruang di bagian depan candi yang dulunya merupakan tempat pertokoan seni dan pedagang kecil. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah terletak pada lokasi penelitian, di mana pada penelitian terdahulu di Pura Taman Nayun, sedangkan yang akan diteliti ini di Pura Tirta Empul. Selain itu juga perbedaan pada teknik pengumpulan data. Penelitian terdahulu menggunakan mixed method, sedangkan yang akan diteliti menggunakan kualitatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ini adalah sama-sama membahas tentang sistem pengelolaan yang ada di pura, di mana pura tersebut juga boleh dikunjungi oleh wisatawan dan menjadi warisan budaya yang harus dijaga. Selanjutnya ada konsep, di mana ada 4 konsep yang penulis pakai pada penelitian kali ini. Yang pertama ada pariwisata spiritual, adalah jenis wisata atau perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mencari ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan dengan alam. Yang kedua yaitu potensi wisata, adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau berkunjung ke tempat tersebut. Yang ketiga yaitu pengelolaan pariwisata, adalah suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam bidang pariwisata. Yang keempat ada dampak pariwisata, merupakan pengaruh yang dapat timbul karena suatu akibat baik positif maupun negatif. Selanjutnya ada landasan teori, di mana ada 2 teori yang penulis gunakan pada penelitian ini. Yang pertama ada teori destinasi wisata 4A, meliputi attraction atau atraksi, amenity atau fasilitas, accessibility atau akses, dan ancillary atau pelayanan tambahan. Yang kedua ada teori manajemen, meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Selanjutnya ada model penelitian, di mana model penelitian kali ini dilakukan dengan hubungan satu arah, di mana wisata spiritual menjadi bagian dari wisata alternatif yang bertujuan menciptakan pengalaman perjalanan yang berfokus pada aspek spiritual dan keharmonisan. Masuk ke bab 3, metode penelitian, di mana lokasi penelitian dilakukan di Pura Tirta Empul, Tampak Siring Gianyar, karena Pura Tirta Empul merupakan tempat yang tepat untuk dijadikan sebuah daya tarik wisata spiritual, di mana suasana alam yang dimiliki sangat indah, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kedua, ada jenis dan pendekatan penelitian. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini digunakan untuk memaparkan semua hal yang berkaitan dengan strategi pengelolaan Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Tampak Siring, Kabupaten Gianyar.
Yang ketiga, ada jenis data, di mana penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan tersebut digunakan untuk memaparkan semua hal yang berkaitan dengan strategi pengelolaan Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Yang keempat, ada sumber data. Ada data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi mendalam yang dilakukan dengan pengelola Pura Tirta Empul dan masyarakat lokal di sekitarnya, dan data sekunder yang digunakan sebagai pendukung untuk data primer, termasuk referensi dari buku, skripsi, dan jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Kelima, ada instrumen penelitian. Karena sifat penelitian ini bersifat kualitatif, maka peneliti sendiri menjadi instrumen utama. Hal ini disebabkan karena pada tahap awal penelitian kualitatif, permasalahan yang akan diteliti belum jelas dan pasti. Namun setelah permasalahan tersebut teridentifikasi dengan jelas, dapat dikembangkan suatu instrumen penelitian. Keenam, ada penentuan informan. Dalam metode ini, penentuan informan telah diatur berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti. Orang-orang yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini adalah pengelola Pura Tirta Empul, pemangku Pura Tirta Empul, kepala desa Manukaya, wisatawan Pura Tirta Empul, dan masyarakat desa Manukaya, di mana informan tersebut dipilih berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat diperoleh data yang valid. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data, di mana peneliti menggunakan 3 teknik. Yang pertama, observasi. Metode observasi dalam penelitian ini melibatkan kunjungan langsung untuk mengamati potensi pengelolaan dan dampak Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual di Gianyar. Yang kedua, ada wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tanggapan responden terhadap potensi pengelolaan dan dampak dari pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata. Yang ketiga, ada studi kepustakaan, mencakup hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan topik yang akan diteliti, termasuk buku, jurnal, dan literatur lainnya. Selanjutnya, ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Jenis data yang diolah berbentuk kata atau kalimat yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, atau studi kepustakaan. Data ini disusun dalam bentuk teks setelah melalui proses analisis dan kemudian diorganisir menjadi sebuah tulisan yang membahas strategi pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai daya tarik wisata spiritual. Dan yang terakhir, ada teknik penyajian hasil penelitian. Penyajian data pada dasarnya melibatkan hasil analisis data dalam bentuk narasi yang menggambarkan dengan rinci pandangan dan ungkapan informan, termasuk hasil observasi tanpa disertai oleh komentar, evaluasi, dan interpretasi. Dalam konteks penelitian ini, teknik penyajian hasil penelitian terorganisir dalam 3 bab yang meliputi bab pertama atau bab 1 menyajikan pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bab 2 menyajikan kajian pustaka, konsep, landasan teori, serta model penelitian. Dan bab ketiga menyajikan metode penelitian, meliputi lokasi, jenis dan pendekatan penelitian, penentuan informan, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik penyajian hasil penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai usulan penelitian kualitatif dengan judul Strategi Pengelolaan Pura Tirta Empul sebagai Daya Tarik Wisata Spiritual di Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.